Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GPB Anugerah DKI. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Karena keadaan, kita belum dapat berkumpul dan beribadah bersama di gedung gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan lewat video ini. Pembacaan Alkitab Minggu 29 Maret 2020 terambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai ayat 17. Bapak Ibu Saudara dapat membaca sendiri perikop tersebut. Saudara-saudara, ketika Yerusalem porak-poranda, semua pemimpin dan elit politik yang menentukan masa depan bangsa, tokoh-tokoh kunci yang terhormat ditangkap dan dijadikan tawanan atau narapidana di Babilonia. Masihkah ada kehormatan dan kebanggaan diri yang tersisa? Bangsa pilihan Allah ternyata harus menjadi budak di tanah asing. Sion kota Allah, bait Allah, kebanggaan umat, lambang kehadiran Allah yang Maha Kuasa, sekarang sudah menjadi reruntuhan dan puing-puing yang berserakan. Masihkah tersisa sepotong kebanggaan dan harga diri yang pantas untuk dibanggakan? Bangsa pilihan Allah, umat perjanjian, sekarang tidak memiliki apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah aib, noda dan nista. Yang tersisa hanyalah ratapan yang memilukan. Dengan latar belakang itulah kita memahami kitab Ratapan. Inilah ratapan umat Tuhan yang masih tersisa di Yehuda dan tidak terbawa ke Babilonia, tanah pembuangan. Inilah ratapan yang memilukan. Hati nurani ditusuk-tusuk, umat Tuhan dipermalukan. Harga diri dan kebesaran umat hancur. Bangsa penghancur semakin kuat dan perkasa. Umat pilihan Allah semakin kecil dan kerdil, tidak berdaya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang harus bertanggung jawab? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Tuhanlah arsiteknya. Tuhanlah sutradaranya sehingga semuanya terjadi. Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan semua yang baik dan yang buruk. Peratap meratap. Kami
mendurhaka dan berontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar dan membunuh. Saudara-saudara, kehancuran dalam banyak hal sangat dibutuhkan. Israel yang hancur, bait Allah yang berkeping-keping, Yerusalem yang menjadi puing sangat dibutuhkan sebelum kemenangan atau keberhasilan itu datang. Ada sesuatu yang keras seperti baja dalam kehidupan umat manusia yang harus dihancurkan supaya kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi mungkin atau datang dalam kehidupan ini. Itulah pengalaman Israel, juga pengalaman kita semua. Dalam kitab suci, kemenangan dan tragedi berhubungan sangat erat. Kehidupan dan kematian sulit dipisahkan satu dengan yang lain. Tangisan dan tertawa seringkali berjabat tangan. Ketika kita hanya terperangkap dalam ratapan, pandangan ke depan akan kabur karena tertutup dengan air mata. Akibatnya kita gagal melihat kemenangan, kebahagiaan, dan kehidupan di belakang air mata. Orang menjadi begitu pesimis, tidak ada lagi yang diharapkan, lembaran kehidupan sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tidak ada lagi yang bisa dinantikan. Sebaliknya, kalau orang terperangkap dalam sukacita dan kesuksesan, akan menutup pandangan mata, sehingga orang buta terhadap tangisan dan tragedi kehidupan. Sangat optimis, sehingga buta terhadap kematian dan kekalahan. Semuanya beres, semuanya berhasil, di dalam Kristus tidak ada persoalan, tidak ada yang mustahil, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada beban yang terlalu berat yang tidak bisa diangkat oleh Yesus, bahu yang pernah memikul salib. Tetapi ternyata semua yang dilihat itu semu, indah di dalam angan-angan, tetapi tidak sesuai realitas. Singkatnya, Ibu Bapak, jangan pesimis dan menangis saja seakan-akan besok sudah kiamat. Tetapi janganlah terlalu optimis sehingga tidak realistis. Terus terbuai sukses lalu menutup mata terhadap realitas yang keras. Terbuai sukses lalu tidak bisa melihat lagi dan menyepelekan apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya, COVID-19 mengancam, menyebarkan kematian ke semua benua. Kematian datang dan merenggut secara paksa orang-orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak berdaya untuk mempertahankannya. Sekolah, kantor ditutup untuk sementara. Ekonomi terancam. Manusia mengurung diri dalam karantina karena takut bersentuhan dengan sesama. Maut ada di depan pintu. Sewaktu-waktu ia datang tanpa diduga dan diprediksi. Sebab ia begitu dekat dengan kita. COVID-19 datang. Kita semua tidak berdaya, terperangkap dalam kepanikan dan kegelisahan. Singkatnya, dunia penuh dengan peristiwa yang mengejutkan. Cerita tidak selamanya berjalan dan berakhir seperti yang diinginkan. Dalam teks ini,
bangsa pilihan Allah hancur berantakan. Bait Allah dijarah, dirampok, dan diratakan dengan bumi. Ratapan ada di mana-mana. Ratapan kemarin, ratapan hari ini, dan tidak ada jaminan besok tidak ada lagi ratapan. Bukankah itu adalah pengalaman banyak sekali orang yang mencintai dan dicintai Tuhan? Itulah dunia panggung kehidupan yang sangat besar dan menyajikan cerita-cerita tragis dan cerita-cerita menyenangkan. Seringkali tidak bisa diantisipasi dan diprediksi. Sejak Yesus Kristus Tuhan kita hadir dan berkarya di dalam dunia, kita lihat dengan jelas bagaimana kematian dan kehidupan, tragedi dan kemenangan teranyam begitu rapih satu dengan yang lain, sehingga sulit sekali untuk dipilih dan dipilah. Pahit dan manis, sakit dan sehat, tertawa dan menangis seakan-akan saling merangkul dan saling memiliki satu dengan yang lain. Kita selalu berbahagia dan ceria ketika langit cerah, matahari bersinar lembut, gelap hilang dari kehidupan. Semua berjalan mulus, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi teks saat ini tidak mengajar kita untuk hanya tahu menikmati hari-hari indah dan cerah. Namun sebaliknya, kita diajar untuk belajar dari hari-hari yang keras. Ketika kita hancur berantakan, ketika semua yang diandalkan hilang lenyap, ketika malam yang gelap hitam menyelubungi kehidupan, mengapa kita harus berperang melawan malam? Bukankah sebaiknya kita merangkul dan memeluk malam sehingga kita bisa tidur dengan tenang dan lelap? Lebih baik kita belajar dari kegelapan malam dan bukan sebaliknya, ketakutan karena gelap pekat. Malam akan mendatangkan tidur yang nikmat. Ia akan mengubah kegelisahan dan keresahan sepanjang hari menjadi percaya dan penyerahan diri kepada Bapa. Ia mengubah kegelisahan menjadi damai. Hanya orang yang pernah sakit parah tahu menghargai kesehatan. Banyak orang yang mati dalam kesehatannya karena sama sekali tidak pernah tahu apa itu penyakit dan penderitaan. Hanya orang yang pernah gagal tahu menghargai keberhasilan. Banyak sekali orang yang hancur dalam kesuksesan dan keberhasilannya, karena di dalam kehidupan ini mereka belum pernah tahu apa yang dinamakan kegagalan. Hanya orang yang pernah mengalami kesulitan dapat memiliki kepedulian dan keprihatinan yang tulus. Dia dapat menolong orang lain karena dia sendiri pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menderita. Hanya orang yang tahu apa itu lapar, seperti Yesus yang kelaparan di padang gurun, bisa berkhotbah, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Allah. Sedangkan orang yang setiap hari makan kenyang, lalu berkhotbah manusia bukan hidup dari roti saja, maka itulah khotbah yang kosong dan tidak ada isinya. Oleh sebab itu, hidup akan sangat datar, hidup akan sangat hambar kalau orang tidak pernah mengalami apa yang dinamakan
penderitaan. Bukan berarti karena penderitaan begitu penting, maka marilah kita semua beramai-ramai menderita. Kristus telah datang ke dalam dunia untuk mengalahkan penderitaan umat manusia. Misi kita sebagai gereja ialah menghilangkan penderitaan itu dari muka bumi. Injil Lukas mengatakan, Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, memberitakan pembebasan bagi orang-orang tertawan, memberikan penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yang mau ditekankan ratapan bukan marilah kita menderita, tetapi marilah kita belajar dari penderitaan. COVID-19 tidak berlalu begitu saja, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan karena kita benar-benar tidak berdaya. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat pengungsian dan kota benteng yang aman dan tentram. Selama ini kita terlalu sibuk, tidak ada waktu dengan Tuhan, tidak ada waktu dengan keluarga. Sekarang kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sekarang kita sadar bahwa keluarga adalah milik kita yang berharga. Di hari-hari yang berat ini, mereka selalu ada di samping kita, siap sedia mengulurkan tangan tanpa pamrih. Penderitaan menitipkan banyak nilai yang perlu kita simak dan jangan disia-siakan. Dalam kitab Ratapan, pintu terkunci rapat-rapat dan semua jalan buntu. Penderitaan adalah sahabat yang setia dalam tanda kutip, sebab penderitaan menemani umat setiap saat. Tidak susah sahabat kita itu. Bahkan ketika kita berdiam diri, sahabat yang satu itu malahan datang mencari kita tanpa diundang. Ketika kita bersembunyi, ia mampu menemukan kita di tempat persembunyian kita. Ketika kita mengetuk pintu yang terkunci rapat-rapat sekuat tenaga, tidak ada yang mendengar ketukan panjang itu. Tidak ada yang bergerak untuk membukakan pintu. Bahkan Tuhan pun seakan-akan diam dan tidak berniat untuk membuka pintu yang terkunci itu. Walau kita telah putus asa dan kehilangan pengharapan. Orang mengatakan, doa dapat mengubah segala sesuatu. Tapi ternyata tidak demikian. Doa seakan-akan tidak mengubah apa-apa. Yang berubah hanyalah hidup kita sendiri. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin susah. Seperti yang dialami oleh umat Tuhan dalam teks saat ini. Bait Allah hancur berantakan, Sion menjadi puing, elit politik ditangkap dan ditawan di negeri pembuangan. Tetapi, benarkah Tuhan diam dan mengabaikan kita?
Andai kata Tuhan diam, maka itu tidak berarti Tuhan mengabaikan kita dan tidak berbuat apa-apa. Sebab di dalam diam, Tuhan sedang bertindak dan merancang karya-karya besar dalam kehidupan ini. Seorang anak kecil harus menjalani operasi karena penyakit berbahaya yang dideritanya. Ia memeluk ibunya erat-erat ketika para perawat datang untuk menjemputnya ke ruang operasi. Ia berteriak dan menangis, "Mama, jangan biarkan mereka membawa aku pergi." Tetapi dengan hati yang hancur dan air mata berlinang, ibu itu melepaskan rangkulan anaknya dan mengatakan, "Tidak, anakku, engkau harus pergi." Pernahkah kita merasakan hal itu? Tuhan seakan-akan melepaskan kita dan mengatakan, "Tidak, anakku. Apapun yang terjadi engkau harus hadapi." Tetapi justru dengan itu kita diselamatkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.